Oke, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang seru banget nih. Kita akan mengupas sebuah investigasi sejarah yang dibahas dalam buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Intinya, kita mau lihat gimana sih buku ini mencoba menguji sebuah silsilah yang sudah sangat dihormati selama berabad-abad dengan cara menelusuri jejak-jejak bukti dari masa lalu. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa yakin sama silsilah keluarga yang umurnya udah 1000 tahun lebih? Ini bukan sekedar soal nama di atas kertas loh. Ini tuh tantangan investigasi sejarah yang super rumit. Yuk kita telusuri bareng-bareng, anggap aja kita lagi jadi detektif yang memecahkan kasus dari zaman kuno. Nah, biar nggak bingung, ini dia peta penelusuran kita. Kita mulai dari klaim silsilahnya, terus kita lihat metode yang dipakai buat membuktikannya. Kita akan telusuri rantai yang katanya udah terkonfirmasi, lalu kita selidiki di mana titik perdebatannya, cek petunjuk-petunjuk yang muncul belakangan, dan terakhir, kita sampai di kesimpulan akhir dari buku ini. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Biar kita semua paham inti masalahnya, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Klaim silsilah para Habib di Indonesia yang terhubung dengan klan Ba'alawi di Yaman. Nah, ini dia intinya. Status para Habib yang sangat dihormati itu berakar pada satu keyakinan, bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad yang jalurnya lewat klan Ba'alawi dari Yaman. Inilah silsilah yang akan kita selidiki lebih dalam. Coba perhatikan deh, garis keturunannya kan panjang banget ya, dari Nabi Muhammad turun-temurun ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, investigasi dalam buku ini akan fokus ke 3 nama kunci yang ditebalkan di sini. Ahmad Al-Muhajir, lalu putranya yang diklaim bernama Ubaidillah, dan cucunya, Alawi, yang merupakan leluhur dari klan Ba'alawi. Oke, silsilahnya udah jelas. Pertanyaannya sekarang, gimana cara para sejarawan membuktikan rantai yang panjang dan kuno ini? Di bagian kedua ini, kita akan bahas alat atau metode yang dipakai buku ini. Anggap aja ini aturan main dari investigasi kita. Jadi buku ini pakai metode yang namanya looking down. Logikanya sederhana tapi ketat banget. Kita mulai dari leluhur paling atas, lalu kita cek satu persatu ke bawah, generasi per generasi. Kalau ada satu aja sambungan yang nggak punya bukti kuat, wah, seluruh rantai di bawahnya jadi goyah kan? Nah, ini prinsip yang paling penting buat kita pegang selama penelusuran ini. Dalam ilmu sejarah, bobot sebuah bukti itu ditentukan oleh waktu. Menurut buku ini, kitab yang ditulis di zaman yang sama dengan seorang tokoh itu jauh lebih bisa dipercaya daripada kitab yang ditulis 500 tahun sesudahnya. Ingat ya prinsip ini, karena ini bakal jadi kunci banget nanti. Oke, aturannya udah jelas kan? Sekarang, yuk kita telusuri bagian silsilah yang menurut buku ini buktinya kuat dan gak terbantahkan oleh catatan-catatan sejarah. Buku ini menegaskan, kalau kita lihat sumber-sumber sejarah awal, rantai silsilah dari Nabi Muhammad sampai ke Ahmad Al-Muhajir yang wafat pada tahun 345 Hijriah, itu terdokumentasi dengan sangat baik. Sampai di sini, mata rantainya kokoh, aman. Jadi bisa dibilang sampai titik ini semua clear, silsilahnya terkonfirmasi. Tapi justru setelah inilah investigasi di buku ini nemuin sesuatu yang bisa dibilang jadi pusat perdebatannya. Nah, disinilah kita masuk ke jantung misterinya. Bagian keempat ini bakal fokus ke satu nama, satu mata rantai yang jadi perdebatan utama di buku ini. Apakah ini mata rantai yang hilang? Semua penelusurannya rumit di buku ini sebenarnya cuma mau jawab satu pertanyaan ini. Apa benar Ahmad Al-Muhajir itu punya anak laki-laki bernama Ubaidillah? Tentu berdasarkan bukti sejarah yang sezaman ya. Jawaban dari pertanyaan ini bakal menentukan segalanya. Dan disinilah para peneliti di buku ini menemukan kejanggalan pertama. Kitab-kitab nasab paling tua dari abad ke-5 Hijriah, ini sumber yang paling dekat masanya loh sama Ahmad Al-Muhajir, itu emang nyebutin anak-anaknya. Tapi anehnya, nama Ubaidillah nggak ada sama sekali di sana. Bukan cuma itu, satu abad kemudian, di abad ke-6 Hijriah, ada bukti yang lebih spesifik lagi. Imam Al-Fakhrur Razi nulis dengan sangat jelas, anak Ahmad Al-Muhajir yang punya keturunan itu ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. 3, titik. Lagi-lagi, nama Ubaidillah nggak kesebut. Nah, inilah yang disebut di dalam buku itu sebagai kesunyian historis. Bayangin, selama rentang waktu 400 tahun, dari abad ke-5 sampai abad ke-8 Hijriah, nggak ada satupun kitab nasab terkemuka yang mencatat nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Seolah-olah, nama itu nggak pernah ada dalam catatan sejarah di masa-masa itu.
Eits, tapi ceritanya belum selesai. Setelah ratusan tahun sunyi, tiba-tiba ada nama yang muncul. Tapi kemunculannya ini bukannya ngejawab, malah bikin misterinya jadi makin rumit. Coba deh ingat angka ini. 543. 543 tahun. Menurut buku ini, selama itulah jeda waktu antara wafatnya Ahmad Al-Muhajir sampai akhirnya ada kitab yang menyebutkan nama anaknya. Tapi ada yang aneh lagi. Nama yang muncul itu bukan Ubaidillah, tapi Abdullah. Parahnya lagi, bahkan setelah nama Abdullah ini muncul, catatannya malah simpang siur. Satu kitab dari abad ke-9 bilang cucunya namanya Abul Jadid. Kitab lain dari abad ke-10 bilang cucunya Awi. Nah, menurut penulis buku, inkonsistensi kayak gini justru bikin sumber-sumber yang muncul belakangan ini jadi makin diragukan kebenarannya. Oke, setelah kita lihat semua potongan puzzle-nya, semua bukti yang disajikan, terus apa dong kesimpulan dari buku ini? Yuk kita rangkum di bagian terakhir. Jadi, kalau kita ringkas argumen dari buku ini tuh begini. Silsilahnya kuat banget sampai Ahmad Al-Muhajir. Setelah itu ada kesunyian sejarah selama ratusan tahun. Justru kitab-kitab paling awal malah nggak nyebutin nama Ubaidillah. Nama yang mirip baru muncul 500 tahun kemudian, dan itu pun catatannya beda-beda. Kebayangkan polanya? Maka dari itu, berdasarkan semua analisis dokumen sejarah ini, buku menakar kesahihan nasab Habib sampai pada satu kesimpulan utama. Rantai bukti antara Ahmad Al-Muhajir ke seorang anak bernama Ubaidillah itu nggak ditemukan di kitab-kitab nasab klasik yang paling awal. Jadi menurut metode penelitian buku ini, di titik inilah rantainya terputus. Dan pada akhirnya pembahasan dari buku ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang lebih dalam, yang mungkin bisa kita renungkan bareng-bareng. Kalau ada perbedaan antara catatan sejarah yang tertulis dengan tradisi lisan yang sudah dipegang erat selama ratusan tahun, mana yang harus kita jadikan patokan untuk mendefinisikan garis keturunan? Ini soal bukti versus keyakinan. Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita kira.